Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al-farqu baina niyyati shaumil fardhi wa niyyati shaumin nafli. Al-awwalu yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyitu fi niyyati shaumil fardhi. Asani yajibu ta'yinu ka ramadana aw kafaratin aw nadhin aw qada'in fi surati niyyati shaumil fardhi. Fasadis la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Amma niyatu shaumin nafli fayadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawali fala yajibu at-tabyitu wa la yajibu at-ta'yinu illa in kana shaumu muaqqatan. Wa salisu yajuzul jam'u baina shaumin naflaini fa aktsara bi niyatin wahidah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini. Masih bahasan kita tentang rukun puasa, di mana kita sudah ketahui bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Artinya kalau kita mau berpuasa, ya, sahnya puasa kita itu wajib kita berniat, ya. Nah, untuk niat puasa fardu ada bedanya sedikit dengan niat puasa sunat. Untuk puasa fardu waktunya mulai dari tenggelam matahari sampai dengan sebelum terbit fajar pada malam itu, pada hari itu. Sementara kalau puasa sunat, ya, dia waktunya memang sama mulai dari tenggelam matahari, tetapi sampai dengan sebelum waktu zuhur pada hari berikutnya atau pada hari itu juga. Artinya kalau ada yang mau puasa sunat, ya, kalau ada yang mau puasa sunat boleh pasang niat sebelum zuhur pada hari di mana dia mau puasa pada hari itu. Ya, jadi boleh dia pasang niat, ya, pada hari itu, ya, di mana dia mau berpuasa, dan itu niat itu sampai dengan sebelum waktu zuhur tiba. Boleh jam 9, jam 8 pagi, jam 10 boleh. Atau pas mau zuhur lagi 10 menit boleh pasang niat untuk puasa sunat. Untuk puasa sunat. Tapi ada tapinya ini. Tapi ada si catatannya. Ya, ada catatannya. Kapan dia sah pasang niat atau untuk melakukan puasa sunat yang niatnya kita pasang, ya, pada saat-saat sebelum waktu zuhur pada hari itu. Yang pertama syaratnya adalah niat itu pertama harus tidak boleh setelah waktu zuhur, sebelum waktu zuhur. Kapan saja, mulai dari malam tadi sampai dengan sebelum waktu zuhur pada hari itu untuk puasa sunat, Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kalau mau puasa sunat hari Senin misalnya, mau puasa sunat hari Senin, hari Senin saya mau puasa sunat, boleh paksa niat pada hari Senin itu juga paginya, boleh. Ya.
Hari Kamis misalnya, puasa Kamis misalnya, boleh pasang niat untuk melaksanakan puasa sunat pada hari itu juga. Misalnya niat pada jam 8, oh sekarang hari Senin ini. Ya, hari Kamis saya mau puasa Senin, puasa Kamis, berniat saja pada saat itu. Ya, jam 8 atau jam 9 misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua catatannya Allah yata'apa syai'am minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyati. Yang kedua, tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya sejak terbit fajar sampai dengan waktu di mana dia pasang niat. Itu syarat yang kedua. Ya, itu syarat yang kedua. Ya. Jadi jangan sudah nyampah kenyang memang pasang niat untuk apa? Untuk puasa sunat hari Senin pada hari ini kedung hari Senin. Tapi sudah sarapan kenyang, sudah sarapan, sudah ngopi, sudah ngerokok. Nah, tapi sekarang hari Senin saya pasang niat saja karena boleh kan niat sebelum zuhur. Boleh sih boleh. Cuma ya tadi itu ya syaratnya harus belum pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada saat itu, pada saat dia sebelum melaksanakan niat berniat pada hari itu. Nah, ini adalah bagi mereka yang yang tiba-tiba yang puasa, yang dia berpuasa pada hari itu adalah bentuknya tiba-tiba. Tiba-tiba puasa. Ingat hari Senin sekarang saya mau puasa tapi udah nyampah, itu tidak boleh. Akan tetapi kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, ya ini mohon diperhatikan. Kalau kebiasaannya sudah puasa Senin Kamis, tapi pas hari itu dia lupa hari Senin. Dia sarapan karena dia lupa hari Senin. Dia lupa bahwa hari Senin. Ya, dia sarapan. Ya, ngopi ngerokok sudah astagfirullah, ini hari puasa saya hari Senin ini. Nah, ulama mengatakan kalau yang itu boleh katanya pasang niat pada saat itu. Ya. Dan ini memang ada perbedaan pendapat ulama, tetapi sebagian besar ulama mengatakan itu boleh. Udah nyampah ini, udah kenyang sudah pada hari Senin itu pagi, cuma karena memang biasa puasa hari Senin Kamis misalnya. Ya, biasa dia puasa hari Senin Kamis. Cuma pada hari itu kebetulan dia lupa bahwa hari itu hari Senin. Ya. Ingatnya pas setelah nyampah. Nah, ini dia. Sudah nyampah, sudah kenyang baru astagfirullahaladzim ini hari Senin tahunya. Ya. Kalau yang begitu kasusnya aja boleh dia pasang niat untuk puasa hari itu juga. Boleh. Ini jarang diungkap ini dalam berbagai penjelasan para guru-guru kita. Jadi ternyata boleh ini. Jadi bahkan ini merupakan satu masalah khusus dalam kitab ini disebutkan fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Di sini bentuk pertanyaannya kapan, dalam bentuk apa sah puasa sunat dengan berniat setelah terbit fajar, tetapi dan juga telah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa sebelum niat. Ini masalahnya, pokok masalahnya. Terus dijawab, idza kana min adati an yasuma yawman muayyanan kal isnaini aw arafah. Ini boleh ya, dia pasang niat walaupun dia sudah nyampah misalnya, dengan catatan bahwa idza kana min adati, kalau itu kebiasaannya, idza kana min adati an yasuma yauman muayyanan kal isnaini, ya. Kalau itu kebiasaannya sudah biasa puasa hari Senin misalnya, fanasiya dzalikal yauma wa aftara, dia lupa bahwa itu hari Senin, lalu dia nyampah, setelah nyampah baru dia ingat pada hari Senin gitu. Yang biasa dia puasa hari Senin itu gitu. Wa ba'da dzalika tazakkara annahu yaumul isnain. Dan ternyata
Setelah itu baru dia ingat itu hari Senin misalnya. Atau hari Arafah. Biasa tiap tahun yang bersangkutan puasa sunat Arafah. Sama saja. Ya. Tapi pas hari itu lupa. Nah, sama. Jadi boleh pasang niat setelah dia melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Fa yasihhu an yanwiya shauma bi syarti an yakuna qabla zawal. Boleh yang bersangkutan itu pasang niat untuk melakukan puasa sunat pada hari itu dengan syarat niatnya dipasang sebelum zuhur pada hari itu. Sah hukumnya puasanya. Dan ini yang menurut sebagian besar ulama. Tapi kalau tidak pernah sama sekali ujuk-ujuk tiba-tiba dia mau puasa karena hari Senin sekarang. Kan sunat kita puasa hari Senin misalnya, baru ingat ya sunat hari Senin, tapi tidak pernah sama sekali sebelumnya, tidak biasa gitu, tidak biasa. Saya puasa aja, tapi baru nyampah. Sudah kenyang sarapan, tidak boleh kalau yang bini kasusnya aja. Yang tidak pernah dia lakukan, tidak biasa dilakukan. Ini yang biasa melakukan itu boleh. Dan sah itu melakukan puasa itu. Itu kasus tentang niat puasa, ya, niat puasa sejak malam hari ya sampai dengan sebelum zuhur untuk puasa sunat. Tetapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, niat itu wajib waktunya dari sejak tenggelam matahari sampai dengan sebelum fajar pada malam itu. Itu kalau puasa fardu, termasuk puasa Ramadan, puasa nazar dan yang lain-lainnya. Nah, itu kaitannya dengan niat. Dan sudah kita pahami pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu ya, niat itu wajib tiap malam. Ya, wajib berniat tiap malam untuk kita yang bermazhab Syafi'i. Artinya, kalau kita tidak pasang niat pada malam tertentu, maka puasa esok hari tidak sah hukumnya. Tidak sah hukumnya kita puasa esok hari yang tidak pernah kita pasang niat tiap malam. Ya, tiap malam wajib kita berniat, karena katanya menurut Imam Syafi'i puasa itu adalah ibadah mustaqillah. Puasa itu adalah merupakan ibadah sendiri-sendiri yang setiap hari itu. Tidak bisa kita berniat satu sebulan satu kali untuk berniat satu sebulan, padahal kita malamnya kan tidak puasa. Itu alasan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik itu niatnya sama sekali. Niatnya cuma sekali pada awal Ramadan pada malam itu. Artinya ya boleh untuk Imam Malik yang bermazhab pada Imam Malik, niatnya cuma sekali ya. Cuma sekali pada malam itu sah untuk selama pelaksanaan puasa sebulan lamanya. Ya. Itu untuk yang Imam Malik ini, ya, yang Imam Malik. Tetapi untuk kita sebagai mazhab Syafi'i itu kalau kita mau pasang niat, ya, mau pasang niat untuk berpuasa selama semuanya pada bulan Ramadan pada tahun itu boleh saja, boleh kita berniat seperti itu, boleh. Artinya saya puasa Ramadan semuanya dalam bulan Ramadan tahun ini di niat kita, itu boleh untuk yang kita mazhab Syafi'i. Cuma ada cumannya. Cuma ya untuk kita yang mazhab Syafi'i itu hanya berlaku untuk hari itu juga. Jadi niat yang itu tidak berlaku untuk yang hari kedua, ketiga dan seterusnya. Kalaupun kita sudah berniat, aku puasa Ramadan semuanya untuk bulan ini, misalnya bulan Ramadan tahun ini, sah niat kita seperti itu pada malam pertama, tanggal 1 itu sah. Tapi itu hanya berlaku untuk hari esoknya doang. Artinya besok malam kita wajib berniat lagi untuk yang hari berikutnya gitu loh. Wajib kita berniat. Kalau tidak berniat ya tidak sah puasa kita. Kalau sudah sengaja tidak berniat pada malam yang kedua misalnya, sudah pada malam tanggal 1 itu saya berniat untuk puasa selama sebulan lamanya. Tapi itu hanya berlaku untuk hari pertama, tidak berlaku untuk hari kedua dan seterusnya. Artinya walaupun kita niat kita seperti itu pada malam tanggal 1 itu, pada malam tanggal 2 dan seterusnya
setiap malam kita wajib pasang niat untuk puasa Ramadan. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi wajib kita pasang niat untuk apa? Setiap malam pada malam-malam berikutnya. Artinya kalau kita tidak pasang niat lagi setiap malam, ya, maka hari esoknya puasa kita tidak sah dan melakukan puasa seperti itu. Nah, akan tetapi model niat, pasang niat yang tadi itu aku puasa Ramadan semuanya, ya, untuk bulan Ramadan tahun ini itu penting untuk kita lakukan gitu. Dan itu sunat bagi kita yang mazhab Syafi'i. Sunat untuk kita lakukan. Tapi ya catatannya adalah bahwa pertama kita pasang niat untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya, itu wajib kita bertaklid kepada Imam Malik itu dulu. Jadi ketika kita mau pasang niat begitu, kita ya bermaksud atau berniat untuk bertaklid pada Imam Malik yang begitu. Artinya kalau kita tidak bertaklid pada Imam Malik, tidak sah niat itu gitu, tidak sah niatnya seperti itu. Ya. Jadi ketika mau pasang niat, nanti kita bertaklid pada Imam Malik, saya mau pasang niat, aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini. Ya, untuk bulan Ramadan tahun ini baru sah, dan itu hanya berlaku untuk hari besoknya tanggal 1 itu. Nah, dan karena itu nanti wajib pasang niat tiap malam. Apa gunanya itu? Apa gunanya niat yang malam pertama untuk puasa Ramadan? Ya, semuanya pada tahun itu. Apa gunanya? Manfaatnya apa? 1. Kalau kita lupa niat di malam-malam yang lain, sudah sah dengan niat itu. Kalau kita lupa, jangan sengaja. Ya, jangan disengaja. Kalau sengaja jangan tidak sah. Kalau kita lupa pasang niat pada malam-malam nanti, ya, dan seterusnya, 1 malam misalnya kita lupa, sah sudah dengan niat kita yang pertama tadi, sudah tercover dengan itu. Itu maksudnya. Jadi sudah tidak usah ragu lagi. Ya, saya lupa soalnya pasang niat. Tapi kalau tidak berniat seperti itu pada tanggal 1 itu, lupa niat, besok tidak sah puasa kita yang hari itu. Itu dia bedanya. Jadi kalau sudah pasang niat pada malam itu, pada dalam tanggal 1 itu seperti itu niat kita, lupa nanti suatu malam, sah sudah puasa esok hari kita. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, fardu takdir misalnya, kalau sudah orang pasang niat seperti itu, pas pasang niat meninggal dia, sudah pasang niat untuk puasa esok hari, pas hari itu dia meninggal misalnya, malah hari pertama meninggal. Nah, itu sudah dihitung puasa sebulan catatan malaikatnya. Itu sudah terjadi hitungan sebulan puasanya, sudah selesai beres itu. Padahal tidak melakukan itu kan. Tapi karena niatnya begitu, ya, niatnya seperti itu, maka sudah sah malaikat mencatatnya puasa sebulan, itu sudah dapat puasa sebulan. Itu manfaat daripada niat puasa untuk semuanya pada malam tanggal 1 itu. Nah, karena itu maka ini kan puasa lagi sebentar. Insyaallah mohon nanti kita pas sholat taraweh, ya, pas sholat taraweh ajaklah jamaah untuk pasang niat yang tadi itu. Tapi ingat, catatannya adalah pertama kita bertaklid kepada Imam Malik, kedua kita pasang niat untuk melakukan puasa semuanya dalam bulan Ramadan tahun itu. Itu kita ajak jangan jangan suka-suka kita ajak jamaah. Mari kita pasang niat, ya. Kalau lapas niatnya nawaitu shoma ramadhana jami'ihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ramadhana jami'ihi, ya, hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sering orang berdebat tentang hadis sanata apa hadis sanati. Nah, itu banyak pernah yang dengar itu. Bukan yang benar sanata, mau sanati yang benar katanya. Ya, sebenarnya dua-duanya benar. Cuma kalau pakai hadis sanata itu sudah benar.
Kalau mau yang sanati harus ditambah di depan hadhihi itu kata li hadhihis sanati. Itu dianunya. Jadi nawaitu shoma ramadhana jami'ihi li hadhihis sanati gitu. Li hadhihis sanati lillahi ta'ala. Ya, jadi sekali lagi yaitu lafaz niat. Ya. Itu lafaz niat yang hukumnya sunat untuk kita lafazkan. Tidak wajib memang, cuma kita sunat hukumnya untuk kita ucapkan lafaz niat itu. Jadi nawaitu shauma ramadhana jami'ihi li hadhis sanati lillahi. Mana-mana yang enak sudah. Nawaitu shauma ramadhana jami'ihi hadhis sanata lillahi ta'ala. Kalaupun salah-salah sedikit mengucapkan ini tidak masalah. Ya, karena tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Tapi itu berarti kita melanggar aturan tata gramatika bahasa Arab. Yang ilmu nahunya kita langgar gitu. Kalau orang yang ngerti ilmu nahu diketawain kita gitu. Karena melanggar aturan daripada tata bahasa Arab. Nah, itu ya. Sama dengan kita niat tiap malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, boleh enggak syahri boleh. Mana-mana boleh. An adai fardhi an adai syahri ramadhana ya, an adai syahri ramadhana hadhis sanata gitu. Nah, kalau tadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhis sanati gitu. Ada linya, li hadhis sanati atau hadhis sanata. Ini yang sering salah sanata. Ini. Nah, ini yang sebenarnya tidak selalu prinsip untuk kita perdebatkan itu karena tidak menyebabkan sah dan tidak sahnya niat itu. Tetapi secara bahasa memang salah kalau kita tidak pakai aturannya kan gitu persoalannya. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri boleh juga tidak ada fardunya untuk Ramadan boleh. An adai fardhu Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala boleh. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadana li hadhihi sanati lillahi ta'ala atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu niat kita pada setiap malam ya. Itu niat kita pada lapas niat kita pada setiap malam. Jelas nanti kaitannya dengan niat. Karena memang silakan. Bagaimana? Enggak untuk yang tadi itu. Kalau kita berniat pada malam tanggal 1 itu untuk puasa Ramadan semuanya itu di sana bertaklid, wajib bertaklid. Kalau enggak pakai niat itu, yang namanya shauma ghadin itu biasa, enggak perlu kita bertaklid. Ya, enggak perlu. Cuman kalau kita pakai niat yang itu shauma ghadin ada Ramadan itu sejak malam pertama, itu konsekuensinya kalau kita lupa nanti pasang niat pada malam yang lain, itu tidak sah puasa kita pada hari itu konsekuensinya. Tetapi kalau kita pasang niat seperti tadi itu dan kita wajib bertaklid pada Imam Malik, maka kalau kita lupa di malam tertentu nanti berniat ya, pasang niat, maka sah puasa kita esok hari itu. Itu aja. Itu manfaat daripada pasang niat pada malam tanggal 1 itu. Nawaitu shauma ramadhana jami'ihi hadhis sanata lillahi ta'ala. Masa dari hafal ini kan gampang ya. Bisa kalau umpamanya enggak mantap rasanya kalau enggak pasang kalau enggak mengucapkan kalau enggak melafalkan niat, ya kita hafalkan sedikit kan enggak ada masalah kan. Dan tidak sulit gitu. Nawaitu shauma ramadhana jami'i, ada jami'ihi hadhis sanata lillahi ta'ala. Sudah saja. Aku
berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini lillahi ta'ala karena itu niatnya. Aku puasa Ramadan semuanya ya pada tahun ini atau untuk tahun ini lillahi ta'ala, itu aja niatnya ya. Tapi diingat untuk puasa Ramadan semuanya itu yang penting. Puasa Ramadan semuanya pada tahun ini. Masa perlu dicatetin ini? Enggak nggih kan bisa dihafalkan. Kan enggak susah kan ngapalin iki. Nawaitu shauma Ramadana jami'ihi ya hadhihi sanata lillahi ta'ala. Coba putra, coba bisa cobain aja. Nah ini ya. Coba. Enggak usah ramah gadin, enggak pakai gadin kalau yang anu. Yang malam yang pertama yang tadi, yang niat paling pertama itu semuanya itu. Nawaitu shauma Ramadana. Jami'i, ingat jami'i. Hadhihi sanata lillahi ta'ala. Enggak susah kan? Enggak susah. Ya. Nawaitu shauma Ramadana. Nggih, hadhihi sanata jami'i, jangan lupa jami'i ya. Ya, hadhihi sanata lillah. Jami'i yang penting. Puasa Ramadan, aku puasa Ramadan semuanya di hati kita itu. Di hati kita ya. Semuanya ya untuk tahun ini, puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya, jadi sila. Cara bertahlil itu kan niat saja itu. Itu kita bermaksud, kita yang umumkan kepada para jamaah. Atau kita yang tidak pakai jamaah sendirian misalnya, saya mau bertahlil pada Imam Malik. Itu aja diniat di hati kita. Ya di hati kita jangan bebas. Ya, itu namanya tidak bertaklid. Kita mengikuti Imam Malik gitu loh. Bertaklid itu mengikuti. Ya. Tidak usah ditaklid. Dalam hal ini saya mengikuti Imam Malik. Itu persyaratannya. Ya. Di hati dalam hati kita berniat, bukan berniat apa istilahnya di pikiran kita, ya di hati kita mau mengikuti Imam Malik pakai niat ya untuk puasa Ramadan semuanya tahun ini. Baru kita berniat. Karena kalau tidak kita bertaklid menurut para ulama pada Imam Syafi'i, para ulama Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Ada yang mengatakan sah tapi umumnya mengatakan tidak sah, kita tidak bertaklid. Ya, pakai taklid, pakai apa yang kalau Imam Malik kan tidak dia. Itu dia pakai untuk sebulan sudah selesai dia. Ya. Sudah selesai dia. Ya, pada malam pertama dia penting dia berniat melakukan itu. Yang kapan? Tiap malam terus setiap malam kita nawaitu sama gadin. Maksud pelonggo? Jadi pada malam pertama, ini malam pertama tanggal 1. Kita kan dulu berniat mengikuti Imam. Puasa sebulan semuanya. Ini pasang niat di sana, nggih. Baru setelah itu kita mau puasa untuk Enggak perlu lagi untuk malam 1 itu, tanggal 1 enggak perlu lagi. Besok yang besok iya. Tuh, malam kedua iya. Jadi tidak lagi kita pasang niat untuk sama gadin lagi untuk pada malam tanggal 1 tidak lagi gitu loh. Cukup dengan itu doang gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau malam 1 itu cukup, tidak perlu menonton sama gadin ada ikut dan tidak perlu yang itu. Cukup tadi ada siaran. Cukup yang pasang niat yang tadi itu doang. Nah, besok malam ya. Dan seterusnya itu wajib tiap malam lagi untuk. Jelas Niki? Jadi cukup dengan itu saja. Untuk malam yang pertama itu tanggal 1 itu. Jadi tidak perlu lagi setelah niat hingga berniat enggak. Niatnya cuma sekali. Aku berniat untuk puasa Ramadan semuanya ya pada tahun ini lillahi ta'ala. Tidak perlu lagi nanti sama gading setelah tidak perlu. Cukup dengan itu untuk malam yang pertama itu. Nah, besok malam iya. Besok malam tidak wajib kita pasangnya sama gading gitu. Itu dia. Sama hadis sanata atau
lihadhihi sanati, mana-mana. Nawaitu sama gadin an ada ifal bi syahr Ramadan. Ya, hadhihi sanata lillahi ta'ala. Atau lihadhihi sanati. Ya, hadhihi sanati. Itu untuk besok malam, untuk yang setiap malam. Sama dengan yang mana. Jelas niki, ini orang sering berdebat dengan itu. Ada yang, wah sanati. Ya, padahal semuanya benar. Cuma tinggal nambah doang, nambah li sanati jadinya, enggak nambah ya, sanata jadinya gitu. Ya, menurut ini tapi tidak merusak niat itu. Kan umpamanya ada yang bilang hadis sanati sah juga. Cuma itu melanggar aturan bahasa. Melanggar aturan bahasa. Ya. Nah, kalau dia semangat Ramadan hadis sanati boleh juga sah itu. Kenapa? Karena tidak merubah makna tidak berubah. Cuma yang berubah, yang dilanggar adalah aturan bahasa Arabnya yang dilanggar. Itu dia. Jadi yang pertama adalah niat, ya, niat yang merupakan rukun yang pertama daripada puasa, ya. Dan perlu diketahui niat bagi, ya, puasa wajib itu wajib dihadirkan di dalam niat tentang macam puasa wajib apa yang dilakukan. Misalnya apa? Itu namanya ta'yin namanya. Menentukan, menghadirkan dalam hati kita niat kita. Tidak cukup dengan aku puasa esok hari, tidak cukup. Wajib ada Ramadannya untuk yang puasa wajib. Atau kalau puasa kifarat atau puasa qadha wajib. Itu tidak sah kalau tidak dihadirkan ta'yin macam puasanya untuk puasa wajibnya. Itu dia. Jadi untuk puasa wajib ya, niat Ramadan itu wajib hadir dalam hati kita. Aku puasa Ramadan. Aku puasa Ramadan. Ramadannya wajib. Kalau tidak ada Ramadannya tidak sah puasa kita. Itu puasa wajib atau puasa qadha Ramadan misalnya. Nah, akan tetapi untuk puasa sunat yang tidak wajib. Cukup dengan aku puasa sunat besok sudah cukup, walaupun puasa apa saja itu. Itu dia. Bagaimana kalau umpamanya dia menghadirkan mentakyin, boleh saja, tidak ada masalah. Cuma kalaupun tidak sah niat kita, aku puasa besok ya sudah, puasa sunat besok ya sudah. Yang penting aku puasa sunat hari esok ya sudah. Tidak apa-apa kalau umpamanya aku puasa sunat hari Senin besok, boleh, tidak apa-apa, bagus. Itu memang mentakyin. Nah, itu memang takyin namanya. Ya. Itu boleh. Tapi kalaupun aku puasa sunat besok, ya sudah. Puasa apapun itu. Cukup aku puasa sunat besok, sudah. Ya. Kalaupun mau ditambah, tidak apa-apa. Akan tetapi sah sudah kalaupun kita tidak mentakyin. Ya. Ingat bahwa di dalam kita melaksanakan misalnya sholat sunat istisqa, kemarin sudah dikatakan. Kalau sunat istisqa, pemerintah, penguasa tempat itu mengumumkan itu dan kita diminta untuk puasa 3 hari, wajib itu kan? Wajib itu hukumnya. Kita puasa. Kalau puasa untuk istisqa itu. Tetapi kalau umpamanya tidak diumumkan dan pemerintah atau penguasa setempat tidak meminta kita untuk berpuasa, ataupun kalaupun secara sendiri-sendiri kita puasa, itu tidak wajib. Kalau yang itu ya sunat hukumnya. Puasa sunat yang lahu sababun namanya itu. Karena kalau di sini kita harus wajib takyin. Aku puasa sunat dalam rangka melaksanakan sunat salat sunat istisqa. Nah, itu wajib itu. Artinya tidak sah kalau kita tidak pasang niat takyin pada saat-saat itu. Tapi kalau sudah itu wajib, karena pemerintah atau penguasa mengumumkan dan kita disuruh oleh pemerintah, itu wajib hukumnya. Ya, kalau tidak puasa ya wajib kita qada. Itu dia. Kayak Ramadan sudah itu ya. Berdosa kita kalau tidak puasa. Ya, kalau memang itu adalah sudah pemerintah. Nah, itu luar biasa pemerintah penguasa pada
dalam kasus-kasus seperti itu gitu. Wajib hukumnya kita berpuasa. Tapi ya sayang ini tidak pernah kita lakukan salat sunat istiqo itu jarang karena tetap ada hujan kan. Ya, tetap ada hujan alhamdulillah. Tapi kalau suatu saat nanti misalnya hujan jak langka atau sebagainya, kita disunatkan untuk melakukan salat sunat istiqo. Ya, itu dikoordinir oleh penguasa setempat, dan ketika penguasa setempat misalnya bisa kepala lingkungan, bisa kepala desa, ya Pak Lurah dan sebagainya, ya tidak harus dia bupati gubernur, enggak, penguasa setempat aja. Ya, itu kalau dia kita puasa 3 hari misalnya sebelum sholat istisqa, wajib itu kita berpuasa hukumnya. Sama dengan puasa Ramadan. Ya. Nah itu dia. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk puasa sunat tidak perlu takyin. Yang berikutnya adalah untuk puasa fardhuja, ya, tidak boleh digabung untuk dalam satu hari. Apa maksudnya? Misalnya ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, misalnya kan wajib itu puasa nazar. Ya. Jadi kalau umpamanya aku kada puasa Ramadan sekaligus untuk menunaikan nazar saya, tidak boleh. Jadi harus masing-masing qadha ya sendiri, ya, puasa nazar sendiri. Tuh. Kalau yang wajib. Jadi kalau ada 2 puasa yang wajib bagi seorang, tidak boleh gabung jadi satu hari. Sekaligus itu tidak boleh. Tapi kalau sunat boleh ternyata. Puasa sunat ya boleh. Boleh kita berniat puasa dua macam puasa sunat itu satu hari itu gitu. Misal untuk sunat Syawal itu nanti pas hari Senin misalnya kena kan. Ada yang biasa puasa hari Senin, kena juga sunat Syawal misalnya, boleh dia gabung itu niatnya. Menjadi aku puasa sunat Syawal sekaligus puasa hari Senin, itu puasa sunat Senin gitu, boleh. Dan itu sudah mendapatkan 2 pahala. Ya, 2 pahala sunat puasanya. Tapi yang sunat. Tapi kalau umpamanya mau yang fardu sama yang sunat tidak boleh. Misalnya sudah mau ada qadha Ramadan kemarin, saya ngada aja sekarang sambilan saya puasa sunat Syawal, tidak boleh kalau yang itu ya. Ya. Tidak boleh. Itu wajib karena itu qadha itu kan wajib. Tapi kalau sama-sama sunat, boleh gabung. Bahkan kalau sampai 3 ya ketiga-tiganya gabung gitu. Ada puasa 3 sunat, tapi semuanya sunat itu boleh digabung. Puasa cuma 1 hari, ya, untuk yang 3 macam puasa sunat itu. Jelas iki? Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Sudah isya niki. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,